bersama saya Liva Umani, teman saya Humamul Firdaus dan Harisma Devi akan mempresentasikan tentang penilaian acuan patokan dan penilaian acuan norma. Penilaian acuan patokan adalah penilaian yang mengacu pada kriteria pencapaian tujuan pembelajaran. Nilai-nilai yang diperoleh peserta didik dikaitkan dengan tingkat pencapaian penguasaan peserta didik tentang materi pengajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk mengukur secara pasti tujuan atau kompetensi yang ditetapkan sebagai kriteria keberhasilan. Penilaian acuan patokan bermanfaat dalam upaya meningkatkan kualitas hasil belajar. Sebab peserta didik diusahakan untuk mencapai standar yang telah ditentukan dalam hasil belajar peserta didik. Karakteristik penilaian acuan patokan adalah sebagai berikut. 1. Membandingkan hasil yang diperoleh siswa dengan menggunakan patokan atau kriteria yang telah ditentukan guru. 2. Bersifat objektif dan absolut. 3. Digunakan untuk menilai kemampuan siswa dalam menguasai kompetensi tertentu. Penilaian acuan norma. Penilaian acuan norma adalah penilaian kepada rata-rata kelompok. Demikian dapat diketahui posisi kemampuan siswa di dalam kelompoknya. Untuk itu, penilaian yang digunakan untuk menentukan derajat prestasi seorang siswa dibandingkan nilai rata-rata per kelasnya. Setelah itu akan diperoleh 3 kategori siswa, antara lain di atas rata-rata kelas, sekitar rata-rata kelas, dan di bawah rata-rata kelasnya. Dengan kata lain, prestasi dicapai oleh peserta didik bergantung pada prestasi kelompoknya. Sebagai contoh, pada pelajaran bahasa Indonesia, siswa yang mendapat skor 80 di kelas B akan mendapat nilai A, sedangkan di kelas C, siswa yang mendapat skor 65 akan mendapat nilai A juga. Karena nilai yang didapat siswa hanya dihubungkan dengan norma kelompoknya. Pada kelas C, norma kelompoknya rendah, maka skor 65 saja sudah mendapat nilai A. Dan pada kelas B, 88, norma kelompoknya tinggi, maka skor 80 baru mendapat nilai A. Sehingga skor 65 bisa bernilai. Ciri-ciri penilaian acuan normatif. Yang pertama, digunakan untuk menentukan status setiap peserta didik terhadap kemampuan peserta didik lainnya. 2. Bersifat relatif atau berubah-ubah. 3. Nilai hasil PAN tidak mencerminkan tingkat kemampuan dan penguasaan siswa tentang materi pengajaran yang diteskan, tetapi hanya menunjuk kedudukan peserta didik dalam komunitasnya. 4. Memiliki kecenderungan untuk menggunakan rentangan tingkat penguasaan seseorang terhadap kelompoknya, mulai dari yang sangat istimewa sampai dengan yang mengalami kesulitan yang serius. Memberikan skor yang menggambarkan penguasaan kelompok. Teknik dan prosedur pengolahan skor dengan PAN. 1. Penyusunan distribusi frekuensi. Adapun prosedurnya adalah 1. Urutkan data dari terkecil sampai terbesar. 2. Mencari jarak atau range. 3. Mencari banyak interval kelas. 4. Mencari panjang interval kelas. 5. Menyusun tabel distribusi frekuensi. Selanjutnya, menghitung rata-rata, menghitung deviasi standar. Untuk mencari deviasi standar untuk kelompok.
Menyusun pedoman konversi, persamaan PAP dan PAN antara lain. 1. Memerlukan adanya tujuan evaluasi spesifik sebagai menentu fokus item yang diperlukan. Kedua, pengukuran memerlukan sampel yang relevan, memerlukan tes, memerlukan persyaratan pokok atau validitas dan reliabilitas. Kedua, pengukuran tersebut sama manfaatnya, yaitu untuk pengumpulan data peserta didik yang dievaluasi. Perbedaannya: 1. Pengukuran dengan cara acuan patokan merupakan item pengukuran yang berfokus pada penentuan domain tugas belajar, menekankan penggambaran tugas yang telah dipelajari peserta didik, item kesulitan sesuai dengan tugas pembelajaran, lebih banyak digunakan khususnya untuk kelas dengan tugas pembelajaran dengan konsep atau penguasaan materi belajar. Interpretasi memerlukan grup tertentu dengan memenuhi kriteria tertentu. Perbedaannya merupakan tes yang mencakup domain tugas pembelajaran dengan pengukuran spesifik, menekankan perbedaan antara individual peserta didik satu dengan peserta didik lainnya dalam kelompok kelas, memiliki tingkat kesulitan tinggi dan cenderung menghilangkan item yang memiliki tingkat kesulitan rendah, lebih banyak digunakan khususnya pada kelas yang memiliki kelompok-kelompok dengan perbedaan antara peserta didik pandai, rata, di bawah rata, dan bodoh. Interpretasi evaluasi memerlukan adanya pengelompokan atas kelompok tertentu secara jelas.